Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu 17 Oktober 2020 adalah peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Ignatius adalah murid Santo Yohanes, rasul dan penulis Injil. Ia diangkat menjadi uskup Antioquia karena ia pandai, saleh dan bijaksana. Pada masa pemerintahan Kaisar Trajus, Ignatius bersama dengan umat Kristen lainnya dikejar-kejar dan dianiaya. Biasanya, kepada mereka ditawarkan hanya dua kemungkinan, yaitu murtad atau mati. Bersama Ignatius, banyak orang Kristen yang ditangkap dihadapkan kepada kaisar yang datang ke kota itu. Ketika Ignatius disebut sebagai orang jahat dan ditanyai identitas dirinya oleh kaisar, Ignatius menjawab bahwa ia adalah pemimpin orang-orang pengikut Kristus yang menghadap kaisar, serta menyangkal bahwa orang yang membawa Tuhan dalam dirinya bukanlah orang jahat. Jawaban tersebut menimbulkan amarah kaisar. Ia segera dibelenggu dan disiksa. Ignatius pun menanggung semua penderitaan itu dengan tabah sambil bersyukur kepada Tuhan karena boleh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dari Antioquia, Ignatius dibawa ke Roma untuk dicampakkan ke dalam kandang singa-singa lapar. Di atas kapal yang ditumpanginya, ia tetap berdoa untuk umatnya dan menulis beberapa pucuk surat kepada Santo Polikarpus dan seluruh umat. Dalam surat-surat itu, ia menekankan betapa pentingnya umat untuk tetap setia kepada imannya dan tetap berkumpul untuk merayakan Ekaristi Kudus. Ignatius juga meminta agar seluruh umat mendoakan dia supaya layak menjadi martir Kristus yang suci. Setibanya di Roma, sambil diapit ketat oleh prajurit-prajurit kafir yang kejam, ia digiring masuk gelanggang binatang buas. Di sana tubuhnya yang suci diterkam dan dicabik-cabik singa yang lapar. Darahnya yang suci membasahi tanah gelanggang itu yang telah menampung ribuan liter darah para martir yang mati demi kesetiaannya kepada Kristus. Ignatius menerima mahkota kemuliaannya pada tahun 107. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman akan Kristus. Kita mungkin sudah lama menjadi orang Katolik, yaitu sama dengan jumlah umur kita sekarang, karena kita dibaptis sejak bayi. Namun kalau kita ditanya apa sesungguhnya isi pengharapan kita dalam iman Katolik atau iman Kristiani kita, mungkin kita tidak segera bisa menjawabnya. Santo Paulus dalam bacaan yang pertama pada hari ini mendoakan kita supaya Allah menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilan kita sebagai orang Kristiani. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan menjadi bagian dari orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya kepada Kristus. Betapa pentingnya bagi kita iman akan Kristus ini. Iman kepada Kristus itulah yang selalu harus menyertai kita dalam hidup dan mati kita. Maka Santo Lukas menyampaikan sabda Yesus dalam Injil. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Saudara terkasih, mengungkapkan iman atau mengakui Kristus secara konkret berarti kita berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang sesuai dengan martabat kita sebagai murid Kristus. Kita menghayati relasi pribadi dengan Yesus melalui doa-doa kita secara konsisten. Kita berusaha untuk tidak melalaikan doa, karena bisa jadi kita lupa berdoa, apalagi di tengah pandemi corona ini.
Beberapa waktu lamanya kita tidak mengikuti misa secara langsung, melainkan hanya melalui online. Maka ada bahaya bahwa hidup doa juga menjadi kendor dan mati. Syukurlah akhir-akhir ini misa sudah mulai dirayakan di paroki-paroki walaupun masih terbatas. Kita mengungkapkan iman kita melalui sikap dan tingkah laku yang baik dan pikiran-pikiran yang membangun untuk sesama. Kita menjauhkan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain dan harus berani meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Semoga demikian. Amin.